Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya memperkenalkan diri, nama Natama Izar Muhammad Dafa, NIT 2019-4071. Program studi D3 Manajemen Transportasi Kereta PN 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang meja pelayanan lokomotif CC 201. Peralatan masa kontrol. Di sini bisa dilihat ada beberapa peralatan yang ada di meja pelayanan pada lokomotif CC 201. Yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah cut off pilot valve. Pada posisi ini pada lokomotif lainnya dapat dirubah menjadi posisi passenger atau digunakan untuk yang digunakan untuk membawa penumpang. Kemudian posisi FRT, freight atau barang, yaitu pada posisi FRT atau freight ini lokomotif membawa rangkaian barang, yaitu gerbong barang. Kemudian ada posisi out, yaitu pada saat automatic brake tidak dialami atau pada saat multiple unit sebagai lokomotif mengikut atau berangkat. Kemudian ada dynamic brake handle. Dynamic brake handle atau gagang rem digunakan untuk mulai dari pendudukan B1 hingga B8 atau keadaan full dengan gerakan bebas tanpa notching pembatas tahapan. Kemudian ada mechanical gagang rem kedudukan di luar off kecuali gagang TH atau throttle handle RH maju atau mundur. Jadi saat keadaan netral ini tidak bisa digunakan dalam keadaan maju atau harus throttle handle itu harus dalam keadaan maju atau mundur. Nanti saya akan jelaskan apa itu throttle handle. Kemudian ini throttle handle atau gagang tenaga digunakan untuk mengendalikan putaran mesin diesel saat beban kosong atau untuk mengendalikan tenaga dan putaran mesin diesel saat lokomotif bertenaga. Throttle handle dapat dipergerakan pada saat MB beban kosong, gagang BH idle, dan RH netral. Lokomotif bertenaga gagang idle dan RH maju. Jadi throttle handle ini untuk menambah atau mengurangi kecepatan. Jika lokomotif ingin tambah kecepatannya, maka lokomotif akan throttle handle bisa ditambah sampai batas yang telah ditentukan dalam O100. Kemudian ada reverser handle. Reverser handle digunakan untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif maju atau mundur mempunyai dua posisi atau kuadran, yaitu maju, netral, mundur. Jadi untuk menjalankan lokomotif, reverser handle ini harus diarahkan dahulu. Jika untuk melakukan maju, reverser handle diarahkan ke depan atau ke arah kanan. Kemudian untuk mundur bisa diarahkan ke kiri untuk menjalankan lokomotif mundur. Misalnya untuk pelasiran menggunakan arah mundur. Kemudian ada lagi independent brake handle. Jadi independent brake handle ini merupakan pengereman yang bekerja atau berfungsi untuk merilis atau merem lokomotif sendiri. Jadi rem ini digunakan untuk pengereman sendiri lokomotif, tidak dengan rangkaian. Ada dua posisi, yaitu release dan application, yaitu posisi pengereman. Release itu saat melepas rem dan release itu saat melakukan pengereman.
Kemudian ada manometer udara. Yang pertama di sini ada dua manometer udara, dan dalam satu manometer udara ini terdapat dua fungsi. Yang pertama pada jarum merah reservoir dengan kekuatan dalam arus pada posisi 125 sampai 140 PSI. Kemudian jarum putih equalizing reservoir harus berada pada posisi 70 PSI atau 5 kg. Kemudian yang kedua, manometer sebelah kanan, yang merah brake cylinder dan yang putih brake pad. Yang pertama brake cylinder ini untuk pengereman dalam posisi jarum 125 sampai 140 PSI. Kemudian yang brake pad 70 PSI dalam posisi 70 PSI atau 5 kg. Kemudian load meter. Lingkar luar motoring hijau normal sampai maksimal 40 AMP. Kuning hati-hati atau boleh jalan dibatasi waktu. Kemudian merah bahaya, daerah yang dilarang. Jadi kecepatan lokomotif ini bisa dilihat dari sini juga dari load meter. Jika kecepatan sudah sampai ke kuning, maka masinis harus hati-hati, tapi boleh berjalan dengan dibatasi waktu. Kemudian juga jika sudah sampai merah, itu tanda sudah bahaya. Kemudian lingkar dalam flexing. Jauh normal maksimal 40 AMP, dan yang merah bahaya, daerah yang dilarang. Kemudian ada automatic brake valve. Pengereman yang bekerja secara otomatis untuk merilis dan mengerem lokomotifnya sendiri beserta rangkai kereta api, kereta atau gerbong. Jadi automatic brake ini digunakan untuk melakukan pelayanan rem rangkaian atau rem kereta atau gerbong yang ditarik oleh lokomotif. Ada 6 posisi yang ada pada automatic brake. Yang pertama release, yang kedua minimum reduction, yang ketiga service, yang keempat suppression, yang kelima handle off, yang keenam emergency. Kemudian deadman pedal. Pengaman deadman ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama deadman pedal yang harus selalu diinjak terus menerus, yang kedua deadman pedal yang harus selalu diinjak dan dilepas, diinjak maksimal 50 detik dan dilepas maksimal 5 detik. Kemudian ada lampu indikator. Jadi itu ada di bawah itu ada beberapa kotak lampu. Nah, itu ada indikatornya. Yang pertama roda slip. Wheel slip pengaman ini akan bekerja apabila roda lokomotif mengalami slip. Kemudian pengawas keamanan. Keamanan ini akan bekerja apabila lokomotif Nah, ini jika mengalami kecelakaan bisa direset melalui nanti di sini suppression. Jadi pengereman diarahkan ke suppression dahulu, baru bisa mereset misi open. Kemudian pengecekan lokomotif dalam keadaan mati. Jadi sebelum melakukan dilasan awal lokomotif harus dicek dulu keadaan lokomotif dan kondisi mati. Yang pertama persediaan bahan bakar, yang kedua mekanik pengereman, yang ketiga blok rem dan pen tusuk, yang keempat keutuhan pegas dukung, yang kelima rangka bawah, alat rangkai, rantai pengaman, dan selang airbag. Kemudian rangka atas pada dipstick harus pada garis full. Kemudian minyak pelumas kompresor pada dipstick harus pada garis full. Minyak pelumas governor motor diesel pada gelas 3 antara garis tengah dan garis atas. Dan kiri case generator harus pada garis full. Kemudian persediaan air pendingin dan exhaust tidak tertutup atau knalpot. Kemudian langkah-langkah menghidupkan lokomotif. Yang pertama adalah receiver handle
di kedudukan netral. Kemudian throttle handle di kedudukan netral. Kemudian posisi dynamic brake handle kedudukan netral. Kemudian posisi engine control switch atau AC kedudukan. Kemudian independent brake posisi service. Kemudian langkah yang kedua adalah masukkan saklar pisau baterai. Naikkan semua CB. Jadi dia harus disambungkan dulu, baterainya itu harus disambungkan dulu untuk bisa menaikkan semua saklar-saklar elektrik yang ada di lokomotif. Kemudian tekan bahan bakar, tekan tombol bahan bakar sampai 40 PSI. Jadi untuk membuat bahan bakar dulu sampai ke 40 PSI. Baru bisa dilawan tekan tombol start sampai mesin hidup. Tunggu sampai minyak lumas naik lebih dari 40 PSI dan ET bisa dipindahkan ke posisi terpisah atau jalan. Jika minyak pelumas belum sampai 20 PSI, ET tidak bisa dipindahkan ke posisi jalan. Kemudian menentukan saat lokomotif sudah hidup. Jadi setelah hidup ini juga harus diperiksa lagi. Yang pertama, jawaban RPM motor diesel ETS pada posisi jalan, kemudian reverser handle posisi netral. Kemudian gerakan throttle handle secara bertahap dan mengamati. Ada suara asing pada lokomotif diesel, warna asap pada exhaust, kemudian ada bocoran air pendingin bahan bakar dan minyak pelumas. Kemudian menambahkan indikator yang ada di meja padanannya. Cek manometer minyak pelumas harus ada di posisi 20 sampai 170 PSI. Kemudian cek manometer tekanan bahan bakar. Ada di posisi jarumnya 35 sampai 40 PSI. Kemudian cek manometer tekanan udara tangki penimbang harus 70 PSI. Kemudian cek tekanan udara saluran pipa pengereman rangkaian kereta gerbong 70 PSI. Cek manometer tekanan udara pengereman lokomotif 50 PSI. Cek tekanan udara tangki induk 105 sampai 140 PSI. Kemudian cek kedudukan motor cut-out atau M. Langkah mematikan lokomotif. Tangan gagal tegangan pada posisi netral dan tunggu sampai idle. Tunggu kompresor sampai bekerja cut-out. Putar tekanan tombol, matikan mesin. Tinggalkan lokomotif, kerjakan rem tangan, tekan gagang tenaga pada posisi netral, tekan gagang kembali ke arah pada posisi netral, posisikan semua pemutus arus pada posisi off, posisikan semua saklar pada off, posisikan baterai speed pada off, tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Agar kata mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.